Selamat siang. Setelah tadi kita membicarakan tentang matriks tegangan, maka kita masuk di dalam materi yaitu truss element. Jadi truss element itu sebenarnya sama dengan spring element, hanya saja pasti tidak akan sama persis, karena kalau sama persis ya tidak akan mungkin diberi nama yang sama ya. Yang membedakan adalah kalau pada elemen spring itu yang dimasukkan adalah konstanta spring, tapi kalau pada elemen truss yang dimasukkan adalah karakteristik geometri dari elemen tersebut ya, dimana di sini adalah panjang atau kita sebut sebagai L di sini ya, panjang atau kita sebut sebagai L, ini elemen L ya. Kemudian yang kedua A itu adalah penampang. Jadi penampang dari penampang dari baloknya ini misalnya truss beamnya, jadi balok batang tariknya. Nah, ini misalnya penampangnya itu ini ya. Jadi ini adalah A ya. Misalnya itu. Nah, kemudian E-nya adalah bahan, apakah itu kayu, apa itu besi ya, atau yang biasa dikenal sebagai modulus elastisitas. Ya. Nah, setelah kita ketahui bahwa nilai dari sebuah matriks kekakuan spring itu ada di dalam persamaan ini ya, X1, X2 ini ya. Nah, maka untuk batang tarik tekan, nilai K-nya itu bukan konstanta tapi AE per L. Ya, AE per L. Karena apa? Karena Anda bisa lihat di sini bahwa kita tahu bahwa ini saya tulis di sini ya, sigma sama dengan E per F epsilon ya. Ini jelek ini ya. Per epsilon ya, atau sigma adalah besarnya gaya X dibagi dengan A ya. Sedangkan epsilon itu merupakan U atau delta L ya, dibagi dengan panjang asli. Nah, sehingga bisa dinyatakan kalau misalnya X sama dengan KU, maka di sini X sama dengan AE per L kalikan dengan U. Ini tinggal saya masukkan ke sana. Sehingga ini sama dengan K. Maka dari itu ini nilainya K sama dengan AE per R. Nah, dari sini kalau K saya keluarkan, maka matriks kekakuannya jadi bentuknya seperti ini. Jadi sebenarnya sama spring, tapi dia kalau spring itu ini adalah K gitu aja, tapi kalau ini jadi AE per L. Nah, itu yang paling penting di sini ya. Nah, di dalam konteks truss beam ini atau batang tarik tekan ini, kita mencoba untuk menunjukkan satu sistem baru, yaitu diberlakukannya yang disebut koordinat lokal dan koordinat global. Apa yang disebut koordinat lokal itu yaitu di mana sistem koordinat yang nempel di objeknya. Maksudnya gimana, Pak? Ya, nempel di objeknya itu maksudnya seperti ini. Anda bisa lihat. Nah, Anda bisa lihat di sini pada gambar ini. Sebentar, ini mau saya hapus dulu. Ya. Sedikit lama, saya pause dulu ya, biar saya cleankan dulu.
Oke. Jadi yang disebut koordinat lokal, Anda bisa lihat di gambar ini ya, bahwa material dan ordinatnya itu berhimpitan ya. Di sini adalah sumbu X-nya, otomatis di sini adalah sumbu Y-nya ya. Dia berhimpitan, berarti materialnya terletak di sumbu X. Padahal suatu ketika itu bisa jadi material tersebut tidak berhimpitan di sumbu X. Nah, makanya itu akan kita sebut sebagai sumbu global. Misalnya seperti apa? Misalnya ini kalau materialnya itu seperti ini ya. Nah, ini adalah sumbu globalnya, ini X global dan Y global misalnya. Nah, materialnya begini posisinya, miring begini. Nah, berarti kan sumbu lokalnya kan posisinya di sini. Nah, ini kan X lokalnya ya. Dan ini Y lokalnya. Nah, selanjutnya yang disebut lokal itu akan kita kasih garis di atas ya. Sedangkan yang disebut global adalah yang tanpa garis ya. Nah, ini ya. Jadi Anda bisa lihat posisi persamaan ketika berada di sumbu lokal. Nah, yang di bawah kita mencoba dari persamaan yang dari sumbu lokal, kita coba kita formulasikan relationnya terhadap sumbu global. Nah, di sini pada sumbu global tampak sekali bahwa posisi dari sumbu lokal itu sudah didefinisikan berdasarkan pergeseran arah sudutnya ya. Jadi dikondisikan dia ada posisi di theta di situ. Nah, di sini. Ya, di sini ada theta. Nah, di sini ada theta. Jadi dia akan miring. Nah, ini adalah sumbu lokalnya. Sini adalah sumbu lokalnya. Kemudian ini adalah sumbu globalnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat hubungan antara persamaan yang terjadi pada sumbu lokal dipetakan menjadi persamaan yang terjadi pada sumbu global. Nah, di sini oke. Nah, dari sini ketika dipetakan, Anda bisa lihat di sini ada gaya X1 lokal, yaitu X bar, ya. X2 bar, itu semua X1 lokal dan X2 lokal, ya, untuk gaya yang bekerja. Nah, ketika dia dipetakan menjadi gaya global, maka dia menjadi yang X2 bar ini menjadi X2 dan Y2 global. Sedangkan X1 bar ini dipetakan menjadi X1 lokal dan X1 global dan menjadi Y1 global. Nah, selanjutnya dari X1 global dan Y1 global kemudian dipetakan lagi menjadi sebuah gaya ya, gaya yang bekerja pada sumbu lokal ya, yaitu di sini adalah dari X1 dari yang satu X1 lokal maka dijadikan X1 Y1 global. Nah, sekarang Y1 global dicoba dipetakan dilokalkan, yaitu dengan menjadi yang pertama adalah ini yang biru vertikal ini, yaitu Y1 cos theta, dan yang merah adalah Y1 sin theta. Ya, ini adalah Y1 sin theta. Ini adalah Y1 cos theta. Nah, ini juga sama. Ini adalah X1 sin theta minus karena arahnya ke bawah. Yang ini adalah X1 cos theta. Ya. Ini yang merah. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini untuk yang X1 bar ini sama dengan ya, X1 bar sama dengan X1 cos theta
sama dengan X1 cos theta yang merah ini ditambah dengan Y1 sin theta yang merah. Kemudian Y1 bar, nah di sini kalau ada Y1 bar, ini ada X1 bar, berarti sini ada Y1 bar. Y1 bar sama dengan ini, minus X1 sin theta yang biru bawah, yang ini, ya, ditambah dengan Y1 cos theta, ya, yang Y yang atas. Sedangkan untuk yang X2 bar yang sebelah kanan, Anda bisa lihat X2 bar di sini kalau yang sama-sama X-nya yang arah X, maka dia sama dengan X2 cos theta, ya, X2 cos theta ditambah Y2 sin theta. Ya. Sedangkan untuk yang Y2 bar yang arah ke atas, maka nilainya sama dengan minus X2 sin theta ditambah Y2 sin theta. Yang bawah dulu ditambah yang atas. Nah, sehingga ketika cos theta kita sebut lambda dan sin theta kita sebut mu, maka persamaan menjadi X1 bar sama dengan X1 lambda plus Y1 mu. Ya, yang ini. Kemudian Y1 bar sama dengan minus X1 mu ditambah Y1 lambda. Ini. Karena apa? Karena cos theta disebut lambda, sinus theta disebut mu. Jadi ini ganti ke sini. Ya. Sedangkan yang ini ganti menjadi ini. Karena apa? Karena ini. Karena cos theta sama dengan lambda. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kita bentuk persamaan matriksnya, ya, kita sebut persamaan matriksnya, maka persamaan di atas akan berubah menjadi X1 Y1, kita tulis X2 Y2. Ini semua lokal, ya. Ini adalah lokal. Sebentar. Ini adalah semua lokal. X1 bar, Y1 bar, X2 bar, Y2 bar. Nah, kemudian yang ini adalah global. Ini adalah global. Ini adalah global. Nah, ini adalah global. Ya. Dan di tengah ini adalah fungsi atau matrik yang menghubungkan antara X lokal dengan X global. Maka matrik tersebut kita sebut sebagai matriks T. Ya. Atau selanjutnya matrik ini kita sebut sebagai matrik transformasi, di mana dia menyatakan hubungan antara X lokal dengan X global, di mana X lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan X global. Nah, begitu juga dengan U, nilai U atau matriks U lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan matriks U global. Nah, sekarang bagaimana dengan matriks K? Ya, maka dengan matriks K bisa kita lihat di sini, kita beri persamaan. Ketika X lokal sama dengan K lokal dikalikan U lokal, dan diketahui bahwa X lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan X global, atau U lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan U global, maka hubungan di atas menjadi yang X lokal sama dengan matriks transformasi X dikalikan dengan X global. Sedangkan U lokal sama dengan matriks transformasi dikalikan U global, maka di sini U
lokal atau U bar sama dengan T atau transformasi dikalikan dengan U. Ya. Nah, sehingga persamaannya ketika kita mendapatkan X global dan U global, maka didapatkanlah persamaan tersebut, persamaan ini. Nah, di sini kalau kita lihat maka bisa kita tulis ya. Maka X global sama dengan K global dikalikan dengan U global. Sehingga K global ini nilainya sama dengan T inverse K lokal kalikan dengan T atau ini. Nah, sehingga rumus dari matriks kekakuan global sama dengan ini. Nah, kalau kita tuliskan, kita selesaikan persamaannya, maka didapatkan bahwa T inverse adalah ini, ya. Kita dapatkan T inverse-nya ini. Ini adalah T inverse-nya. Kemudian ini adalah matriks lokalnya. Kemudian ini adalah T bukan inverse. Sehingga didapatkan matriks kekakuan global untuk elemen apa namanya? Elemen truss, maka didapatkan ini. Nah, ini sudah matriks kekakuan untuk elemen global. Seandainya dia bukan truss, dia adalah matriks spring, maka AE per L-nya sama dengan diganti apa kemarin? Yang tadi K. Nah, kalau dia spring. Jadi ini nilainya jadi K kalau dia untuk spring elemen. Nah, sehingga matriks kekakuan untuk elemen global bisa dituliskan sebagai berikut. Ini, ya, ini yang penting. Nah, Anda juga bisa lihat displacement-nya sekarang karena dia sudah meliputi displacement global. Dia tidak hanya matriks atau vektor U1, U2, tapi menjadi ada U1, V1. U2, V2. Karena apa? Karena di dalam matriks global, dalam sumbu ordinat global, Anda akan melihat bahwa di sini sumbunya sudah ada sumbu X global dan Y global. Ya, sudah ada X global dan Y global. Di sini sudah ada sumbu X lokal dan X global dan Y global. Nah, sehingga di sini Anda bisa lihat, nah, matriks kekakuan global itu vektornya tidak hanya vektor U, tetapi dia sudah ada vektor V. Ya. Nah, sebaliknya untuk matriks tegangannya, kalau yang tadi adalah minus K alfa dikalikan UI dan UJ, maka untuk matriks koordinat global tegangan didapatkan ini. Ya. Dimana ini adalah kekakuannya. Kalau dia spring berarti hanya dijadikan konstanta saja. Lambda dan mu adalah apa tadi? Cos theta dan sinus theta. Sedangkan UJ adalah U, di mana J-nya adalah simpul yang dihubungkan. Ya, misalnya S12 dia menghubungkan simpul 1 dan simpul 2. Ya, misalnya sini S1 dan 2 dia menghubungkan simpul 1 dan 2. Maka di sini bisa dituliskan AE per L dari elemen yang menghubungkan 1 2. Kemudian ini adalah lambda dan mu-nya dari elemen yang menghubungkan simpul 1 2. Ini IJ ya yang menghubungkan simpul 1 2 ya.
IJ ya. Nah, kemudian sedangkan ini adalah U1 dikurangi U2 dikurangi U1. V2 dikurangi V1 untuk displacementnya. U2 minus U1 terus V2 minus V1. Nah, jadi seperti ini. Ya. Nah, saya kira yang terpenting adalah Anda memahami bagaimana bentuk matrik kekakuan di dalam bentuk global. Nah, bedanya apa? Nanti ketika Anda memiliki satu problem, misalnya seperti ini, nah, springnya miring begini, nah, Anda tinggal memasukkan di sini menjadi X global, Y global, di sini menjadi apa? X1 bar, di sini X2 bar atau lokal. Ya. Ini K, maka K-nya menggantikan AE per L-nya. Ya, saya kira ini adalah trash element dalam koordinat global. Ya, sekian kuliah saya untuk hari ini. Terima kasih.